warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imro'atul Muslimah, NIM 12102193181 dari jurusan Hukum Keluarga Islam 5E, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Ibu Dr. Zulfatun Nikmah MH. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya norma atau kaidah-kaidah dalam bersosial media. Saat ini, penggunaan media sosial nampaknya telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial saat ini juga telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan juga menyebarkan informasi. Namun, terdapat akibat dari penyalahgunaan sosial media dalam hal menyebarkan informasi. Terdapat banyaknya dampak bagi para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak memperhatikan norma maupun kaidah. Berbicara mengenai kaidah, apa sih kaidah itu? Kaidah merupakan patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Maka dari itu, dalam bersosial media, kita harus memperhatikan 4 kaidah sosial, yaitu yang pertama, kaidah kesopanan, yang kedua, kaidah kesusilaan, yang ketiga, kaidah kepercayaan, dan yang keempat yaitu kaidah hukum. Yang pertama yaitu contoh kaidah kesopanan dalam bermedia sosial, yaitu jika menghubungi dosen, usahakan salam terlebih dahulu, memperhatikan waktu pada saat menghubungi seseorang, tidak ikut campur dalam urusan orang lain, bertutur kata yang baik, tidak memancing pertentangan. Dan yang kedua yaitu contoh kaidah kesusilaan dalam bermedia sosial, yaitu menjaga rahasia yang sifatnya privasi, tidak menyebarkan aib orang, tidak boleh mengancam seseorang menggunakan akun fake, tidak menyebarkan hoax, tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian, tidak boleh membajak akun orang lain. Dan yang ketiga, yaitu contoh kaidah kepercayaan dalam bersosial media, yaitu tidak melakukan penipuan, memeriksa kebenaran informasi yang diterima sebelum disebarkan, dan jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya, dan tinjau ulang kebenaran berita. Dan yang keempat, yaitu contoh kaidah hukum dalam bermedia sosial, yaitu hindari bullying, tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain yang memiliki hak cipta, tidak mencemarkan nama baik seseorang, hindari media sosial jika sedang emosi, pastikan unggahan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara dan pornografi, dan sadari bahwa interaksi di media sosial dapat berakibat hukum. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran dan sanksinya dari tiap-tiap kaidah tersebut. Yang pertama dari kaidah kesopanan. Bentuk pelanggarannya yaitu berkata kotor di media sosial. Sanksinya berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan. Yang kedua yaitu bentuk pelanggaran dari kaidah kesusilaan. Menyebarkan hoax. Sanksinya berupa penyesalan, rasa malu, rasa bersalah, dan tidak tenang. Dan yang ketiga, yaitu bentuk pelanggaran dari kaidah kepercayaan, yaitu melakukan penipuan, yang sanksinya berupa akan diberikan setelah manusia tersebut meninggal dunia, yaitu berupa dosa atau hukuman yang berlaku pada masing-masing agama. Yang keempat, yaitu bentuk pelanggaran dari kaidah hukum, yaitu melakukan bullying serta menyebarkan video pornografi. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran norma hukum yaitu tindakan konkret
yang bisa dipaksakan, dan sanksi ini biasanya diberikan langsung oleh lembaga dan pihak yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan juga hakim. Maka dari itu, komitmen dari saya sendiri yang saya terapkan dalam bermedia sosial yaitu selalu menggunakan media sosial dengan bijak, dengan cara menjaga etika sopan santun dan selalu bersikap respek kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial saya, dan juga tidak perlu secara detail mencantumkan informasi di akun media sosial. Sebab di era digital yang semakin canggih ini, maka semakin canggih pula kejahatan siber, karena kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang sedang mengintai. Protect your privacy. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mari kita terapkan kaidah-kaidah sosial dalam bermedia sosial guna untuk melindungi diri kita sendiri dan juga sekitar. Sebab manfaat menaati adanya kaidah sosial yaitu dapat menjaga dan memperkecil adanya konflik sosial dalam kehidupan, mampu mengontrol atau meminimalisir faktor terjadinya penyimpangan sosial, memberikan ketenangan serta ketentraman hidup, dan juga memberikan pedoman bagi masyarakat. Jadi itu tadi pemaparan jawaban UTS dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa tetap taati peraturan. Terima kasih karena sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.